Ini ada ya, ada Ahmad Syauqi. Ya, Ahmad Syauqi domisili mana ini? Ya, Depok ya, Masya Allah. Ini ada Muardani, ya ahlan dari Luwu Timur. Ada Ustadz Sobar Siswoyo dari Depok, ya ahlan. Kemudian ini ada Hijrah, ya, Hijrah Syarmini Islamik, ya ahlan. Kemudian ada Harwan Arjoman, Irawan Stiba, ya. Kemudian ada Rudi, ada Hamila, ada Gusnawati Rauf, ada juga MK ya. Kemudian ada Ahmad Abu Dakia, ya. Kemudian ada Sylvia Umar dari Buol, ahlan. Lutim Indrawati, ahlan. Syarif Nurdin, Rusmiyati, Budiman Lutim, TK Alwihda Konawe, Masya Allah. Muhammad Nur, Masya Allah. Supratman Salakia, Masya Allah, dari Buol ini ya. Naim, ya. Baik, ahlan wasahlan. Memerhaban bikum kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kenapa kita harus berada di Taklim Sakinah ini? Ternyata taklim ini sangat direcommended atau sangat dinanti-nanti oleh kalangan para ibu atau bunda maupun ayah, bagaimana mendidik anak agar bisa tidak kecanduan HP lagi. Ya, seperti itu. Masya Allah. Dengar, Izar. Ustaz. Sambil menunggu kita buka dengan dengerin merotal dulu ya, Ustaz ya. Marhaban Ustazuna. Assalamualaikum Ustaz. Dr. Askar Yaman. Halo. Ya, Masya Allah. Ahlan Ustaz. Masya Allah. Iya, Ustaz. Bagaimana suara saya, Ustaz? Kedengaran, Ustaz? Sangat jelas Ustaz, Masya Allah. Kedengaran ya. sangat jelas. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Ya. Pun Anda berada, Alhamdulillahilladzi hadana li. Soleh, tolong kasih ini. Yang kami hormati juga, khususnya yang kami banggakan ya kepada Ustaduna pemateri kita, Ustadz Askar Yaman, Dr. Askar Yaman SPD MPD. Kemudian yang kami muliakan juga kepada ayah dan bunda, ikhwan wa akhwat yang sempat hadir pada malam hari ini.
puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Tidak ada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan melalui lisan-lisan kita melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas diberikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama menyempatkan diri ataupun memaksakan diri hadir di ruang Zoom ini di tengah-tengah padatnya aktivitas kita pada malam hari ini. Taklim kita adalah taklim sakinah spesial. Kami persembahkan untuk ayah dan bunda ataupun ikhwat dan akhwat yang memiliki masalah pada anak-anak kita yang mungkin sudah terlanjur kecanduan HP, handphone, dan lain sebagainya. Insya Allah pada malam hari ini telah berada di tengah-tengah kita narasumber kita. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala kami menyapa kepada para teman-teman sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini taklim spesial sakinah dengan mengawali pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Al-Akh atau Ustadz Syauqi Hafidahullah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya insyaallah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Syukran kepada akhina Ustadzna Ustadz Syauki yang telah membacakan tilawahnya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dari lantunan ayat suci Al-Quran itu mampu menggetarkan hati kita, membuat hati kita lebih tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Al-Akh semoga setiap huruf yang dibacakan terhitung sebagai amal atau catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada antum Akh Syauki kami ucapkan jazakallahu khairul jaza. Baik, ayah dan bunda, ikhwan wa akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menuju ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari yang mewakili unsur DPW Jakarta Depok. Beliau adalah Ustadz Anas Hafidahullah selaku Ketua LP2KS Kota DPD Kota Depok. Untuk itu kepada beliau dengan rasa hormat kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Hafizahullah, beliau ini juga seperti kanda kami sendiri, karena sejak dulu di Makassar saya termasuk penggemar beliau dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan, walaupun saya lebih tua kelihatan daripada beliau, tapi Masya Allah banyak saya mengambil pelajaran dari Ustadz Askar Yaman yang memang punya spesialis dalam hal seperti ini. Jazakumullah khairan kepada para peserta. Kami mewakili DPW Jakarta dan Depok, walaupun yang mengadakan ini adalah Depok, di mana hal ini sangat kita butuhkan, yang melihat perkembangan yang kita lihat sekarang. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya sendiri memiliki 4 anak Ustadz yang sudah ada yang sudah kelas yang pertama itu sudah kelas 3 SMP, yang tentu lumayan berat juga untuk membina bagaimana lebih mencintai Al-Quran dibandingkan gadget itu sendiri. Maka mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita sebagai orang tua bisa sadar agar bisa lebih mendekatkan diri anak-anak kita, apalagi kita sebagai orang tua, untuk memberi kepada anak-anak kita, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah fabawahu yuhawilanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka peran kita untuk kembalikan anak-anak kita kepada jalan yang lurus butuh untuk kita belajar. Maka kesempatan hari ini adalah momen yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Askar Yaman hafizahullah taala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada para panitia yang telah mensukseskan acara ini, dan jazakumullah khairan saya kembalikan kepada Ustadz Jufri. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Anas yang mewakili unsur DPW Jakarta Depok, juga selaku Ketua LP2KS DPD Kota Depok. Kepada beliau kami ucapkan jazakallahu khairul jaza. Baik ayah dan bunda, ikhwan wa akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada atau dimanapun Anda berada. Kita masuk pada kegiatan inti kita yang tentu kita semua tidak sabar mendengarkannya, yaitu taklim spesial Sakinah, ya.
agar anak mencintai Al-Quran, kemudian menjauhi gadget atau handphone. Namun sebelum kita persilahkan kepada Ustadz kita menyampaikan materinya pada malam hari ini, kami sedikit akan membacakan profil singkat beliau. Ya, profil singkat beliau. Beliau adalah Dr. Askar Yaman, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Beliau lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 Agustus 1973. Domisili beliau sekarang di Jalan Tamalate 4, Setapak 4, nomor 235 Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun beliau sekarang bekerja sebagai Ketua Yayasan Multidimensi Pembangunan Anak Bangsa. Ya, Afwan, ada gangguan atau bising suara. Beliau bekerja sebagai Ketua Yayasan Multidimensi Pembangunan Anak Bangsa, kemudian juga sebagai staf pengajar SMK AMI Makassar. Adapun riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan SD Inpres Balang Bodong ya tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Jongayaup pada tahun 1989, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Ujung Pandang pada tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan D3 Pelitani Unhas jurusan Teknik Pengelolaan Hasil Perikanan. Kemudian beliau setelah itu melanjutkan S1 Unismu Makassar jurusan Pendidikan Matematika pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan program Pascasarjana atau S2 STIE PBM Jakarta program Magister Manajemen Kekhususan Manajemen Pendidikan pada tahun 2012. Kemudian beliau melanjutkan program doktor beliau di UIN Alauddin Makassar jurusan Dirasah Islamiyah Prodi Pendidikan dan Keguruan pada tahun 2019. Adapun pengalaman organisasi beliau, pertama sebagai Ketua Senat Mahasiswa Politani Unhas pada tahun 1993 sampai 94, juga sebagai Direktur TP BAAI Arham pada tahun 1997 sampai 2002, kemudian Ketua Departemen Pengembangan Daerah DPD Wahda Islamiyah Pusat Makassar tahun 2002 dan 2004, kemudian sebagai Kepala Sekolah SMK Tamalatea Makassar 2005 sampai 2012, juga pernah sebagai Kepala Sekolah SMA Wahda Islamiyah pada tahun 2008, juga pernah sebagai Kepala Sekolah SMK Dimensi Pembangunan pada tahun 2012, 2014, kemudian juga sebagai anggota Korps Dai dan Murabbi Wahda Islamiyah Pusat Makassar. Kemudian juga pernah sebagai anggota Departemen Pendidikan DPP Wahda Islamiyah Pusat Makassar dari tahun 2011 sampai 2016. Kemudian juga sebagai Wakil Ketua MKKS SMK Swasta Makassar Bidang Pengembangan MGMP pada tahun 2013-2016. Dan yang terakhir, juga pernah sebagai Ketua Lembaga Pembinaan Pengembangan Anak dan Remaja LP2AR PP Wahda Islamiyah pada tahun 2017. Kemudian tambahan kegiatan beliau Dr. Askar Yaman SPD MPD juga sebagai pemateri tetap Ruas TV tiap Rabu pagi pukul 10.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Tengah, bisa kita saksikan juga via YouTube yaitu dengan nama channel Ruas TV. Beliau juga sebagai tim instruktur nasional pengembangan TKA TPA. Kemudian yang terakhir, beliau juga sebagai pemateri acara seminar remaja, bedah buku, tablik akbar, dan majelis taklim di beberapa kampus di Makassar dan luar kota Makassar. Ikhwan dan akhwat, ayah dan bunda yang kami muliakan, demikian tadi profil singkat narasumber kita pada taklim sakinah, agar anak mencintai Al-Quran kemudian menjauhi gadget. Untuk itu kepada Dr. Askar Yaman, SPD MPD, kami persilakan untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada beliau, falyatafaddal maskura wa ma'syuran.
Baik Ustadz, saya cek kembali mic Ustadz, gimana? Kedengaran bagus atau ada masalah? Ya, di kami sangat jelas dan sangat terang, Ustaz. Ya, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini alhamdulillah malam 1 Zulhijjah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya, baik berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta bisa memberikan dampak kebaikan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, dan kemaslahatan kita beserta dengan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, sebab di waktu-waktu hari-hari ini kesehatan adalah merupakan harta yang sangat mahal. Di saat sebahagian daripada saudara-saudara kita sangat membutuhkan yang namanya oksigen, ya, oksigen jauh lebih dibutuhkan daripada sandang, pangan, dan papan. Luar biasa kondisi sekarang ini, sehingga butuh untuk senantiasa kita jaga kesehatan kita, tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita, karena ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tema yang insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang berbahagia ini adalah agar anak mencintai Al-Quran dan menjauhi gadget. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, yang menjadi kerisauan, bukan hanya kerisauan tadi dari Ustadz Anas saja, tetapi saya juga, dan keresahan seluruh orang tua sedunia, ini adalah menyangkut tentang gadget, menyangkut tentang HP anak-anak kita hari ini. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, seakan-akan HP itu atau gadget tersebut adalah merupakan bahagian daripada kehidupan anak-anak kita. Bahkan seakan-akan dia adalah merupakan separuh dari nyawa anak-anak kita. Kedekatan mereka terhadap alat ini, terhadap smartphone ini adalah merupakan kedekatan yang sangat dekat sekali. Dan ini diperparah lagi dengan adanya COVID yang ada. Anak-anak yang biasanya atau tidak dibiasakan untuk dekat dengan HP oleh orang tuanya, karena dia mengerti menyangkut tentang bagaimana bahaya daripada gadget ini, itu dipaksa jamaah sekalian, dipaksa untuk bersentuhan dengan gadget ini. Kenapa? Karena mereka harus belajar di rumah, ya. Mereka harus belajar di rumah, mereka harus mengerjakan tugas-tugas di rumah, dan alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas belajar itu atau aktivitas pembelajaran tersebut, inilah HP dengan mempergunakan internet yang ada. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, memang terasa betul bagaimana perubahan-perubahan ini demikian cepat. Di satu sisi memang ada kekhawatiran kita menyangkut tentang gadget ini atau alat komunikasi ini. Tapi di sisi yang lain juga dibutuhkan karena untuk proses belajar mengajar. Namun yang terjadi berikutnya adalah rupanya anak ya belajarnya itu hanya sekian waktu, tetapi lebih banyak mereka bermain game. Lebih banyak mereka bermain di media-media sosial. Apalagi kalau mereka mendownload atau mengambil aplikasi itu media-media sosial yang ada.
baik itu TikTok, Facebook, WA dan lain sebagainya. Sehingga kita seakan-akan orang tua tidak mampu lagi mengontrol anak-anak kita untuk bagaimana mereka berinteraksi dengan yang namanya gadget ini. Sehingga ada semacam satu kekhawatiran dalam diri kita sebagai orang tua. Bagaimana nasib anak-anak kita ke depan? Di mana mereka lebih senang bermain game daripada belajar. Mereka lebih senang untuk bermedia sosial ria daripada menuntut ilmu pengetahuan. Bagaimana nasib mereka di masa-masa yang akan datang? Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ini adalah merupakan tantangan di era kita hari ini. Tantangan kita sebagai orang tua jamaah sekalian. Bagaimana menyikapi itu semuanya. Oleh karenanya, inilah yang coba untuk kita bahas. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini atau diskusikan ini insya Allah bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Sebelum saya lanjut, apa ada masalah Ustadz dari sisi komunikasi? Bagaimana host? Alhamdulillah sejauh ini jelas Ustadz, suaranya terdengar bagus. Ya. Bagaimana dengan peserta? Apa peserta? ada ya. Baik, kami sampaikan dulu kepada teman-teman ayah bunda peserta, apakah suaranya jelas? Ya, bisa bersuara sangat atau jelas. juga? Sangat jelas. Baik. Oke, baik. Sangat jelas, Ustaz. Ya, karena saya baca di chat ini suaranya kok kedengaran kecil. Ya, saya enggak tahu ini. Sudah saya bisa lanjut ya? Suaranya ya. jelas. Ya, yang jelas kalau ada kendala dari sisi komunikasi bisa langsung ditegur supaya kita lakukan perbaikan. Bapak Ibu hadirin ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut bagaimana agar anak kita lebih mencintai Al-Qur'an daripada daripada gadget ini, atau bagaimana anak-anak kita bisa kita mempergunakan bukan dijauhi gadget ini, tetapi bagaimana dipergunakan gadget ini dengan sebaik-baiknya untuk manfaat yang sebesar-besarnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kenapa anak kita senang dengan gadget? Ini adalah merupakan pertanyaan yang cukup penting untuk kita jawab. Kenapa sampai mereka lebih intens kepada gadgetnya, kepada permainan gamenya, media sosialnya dan lain sebagainya? Hal ini disebabkan karena yang pertama adalah karena mereka itu, kata para ahli ya, dalam teori generasi itu dikenal dengan 5 tipe generasi. Dikenal dengan nama gen ya. Gen baby boomer, kemudian gen X, gen Y, dan sekarang ini sudah masuk kepada gen Z. Bahkan ada yang mengatakan sudah justru berkembang lagi kepada gen alpha. Nah, maksudnya itu gen Z itu anak-anak yang lahir di era tahun 95 sampai 2010. Tapi gen alpha itu generasi yang lahir di 2011 sampai dengan 2025. Sementara kita ini ya, Bapak Ibu yang hadir ini, boleh jadi ada yang masih masuk ke dalam gen Z, yakni yang lahir di era 65 sampai dengan 80-an. Ya, seperti saya ini masuk 70-80-an, di mana kita belum bersentuhan dengan internet. Ya, yang ada pada saat itu masih telepon, ya. Masih ada pada situ telepon. Sementara anak-anak kita yang ada sekarang itu sudah masuk kepada gen Z itu. Ya, di mana karakteristik gen Z, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, yang pertama adalah mereka itu sudah melek teknologi. Gen Z itu menganggap bahwa teknologi adalah merupakan dunianya. Ibaratnya seperti oksigen, ya, yang namanya teknologi dalam bentuk internet ini, kalau diibaratkan seperti oksigen, itu adalah merupakan ibaratnya seperti internet itu adalah ibaratnya seperti oksigen untuk bernapas. Seakan-akan tidak mau lepas daripada perangkat elektronik itu. Nah, itu karakteristik mereka yang pertama. Meski masih kecil, mereka mudah untuk mengakses dengan mudah dan cepat berbagai macam informasi yang ada di smartphone mereka. Orang tua lebih senang membelikan anak-anak gadget yang canggih, yang terkoneksi dengan internet. Bagi mereka, lebih baik anak-anak diam di rumah dengan gadgetnya dibandingkan kalau mereka keluar rumah tanpa pengawasan sama sekali dari para orang tua. Ini salah satu alasan kenapa sampai orang tua membelikan gadget itu, memberikan smartphone itu dengan kecanggihannya,
terkoneksi dengan internet agar supaya anak-anak bisa tenang di rumah, bermain di rumah. Yang pertama adalah supaya anak-anak bisa dikontrol di rumah dengan tenang. Yang kedua, agar supaya anak-anak tidak mengganggu orang tuanya. Maka diberikanlah itu, agar supaya dia disibukkan dengan itu, supaya dia tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Nah, yang kedua jamaah sekalian, mereka bersosialisasi lewat media sosial. Itu karakteristik Gen Z. Media sosial, mereka intens berkomunikasi, baik itu lewat Facebook, Instagram, WA, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Melalui medsos, mereka mengekspresikan perasaan mereka, serta pikiran mereka secara bebas. Bahkan mereka berani protes dan mengungkapkan kekesalan itu lewat media sosial. Jadi karena intensitas mereka dalam berkomunikasi bersama dengan orang tua itu sangat minim sekali, ya, disebabkan karena orang tua juga sibuk dalam kerja dan mereka juga sibuk dengan media sosialnya, maka terkadang ungkapan perasaan mereka itu mereka lampiaskan di media-media sosial. Yang berikutnya, mereka itu multitasking, ya, karena mereka terbiasa dan cenderung melakukan berbagai macam aktivitas, ya. Mereka mempunyai berbagai macam kemampuan-kemampuan. Nah, itu multitasking. Namun sayangnya mereka mumpuni di bidang digital, tapi dalam kepayahan pada saat bersosialisasi dengan lingkungan mereka. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah karakteristiknya adalah egosentris dan individualis. Mereka senang dengan hal-hal yang instan, kurang menghargai proses, ya, sehingga mereka itu cepat marah dan terkadang tidak sabaran. IQ mereka itu berkembang, tetapi emotional quotient-nya itu sangat-sangat rendah sekali. Disebabkan karena mereka berinteraksi dengan dunia maya, dunia yang merupakan mereka berada di dalamnya itu, ya, sehingga yang terjadi adalah mereka ingin semuanya itu serba ada secara cepat, secara instan. Mereka sangat tidak menghargai yang namanya proses, sehingga mudah marah, mudah kesal, mudah untuk melampiaskan kekesalan-kekesalan yang ada pada dirinya. Nah, itu karakteristik mereka. Mereka tidak peduli dengan sekitar karena asik dengan gadgetnya dan asik dengan permainan, seakan-akan mereka hidup dalam dunia mereka sendiri. Kita rasakan semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi tidak merasakan indahnya permainan anak-anak kecil. Karena mereka sibuk dengan berbagai macam alat-alat yang mereka punyai tersebut. Bapak Ibu hadirin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sebenarnya gadget ini ada positifnya. Ya. Ada hal-hal positif yang ada pada smartphone ini. Kenapa? Karena memang dia dirancang untuk membantu kita. Membantu manusia, ya. Sehingga dengan adanya gadget tersebut, betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjakan dengan banyak orang, membutuhkan waktu yang panjang atau perjalanan yang jauh. Tetapi dengan adanya gadget ini, kita sangat-sangat dimudahkan. Makanya di era 4.0 ini dikenal dengan nama era disrupsi, di mana sesuatu itu dapat berubah dengan cepat. Sesuatu yang mainstream disebabkan karena internet, ya, disebabkan karena smartphone ini, akhirnya hal-hal yang mainstream itu berubah dengan cepat. Kalau dulu, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kita belanja itu harus ke pasar, harus ke mall misalnya, untuk membeli baju, membeli bahan makanan. Sekarang dengan adanya smartphone yang ada di tangan kita, kita sudah bisa memesan itu, apa-apa yang kita ingin beli itu. Sehingga begitu banyak toko-toko, swalayan, bahkan toko-toko yang sangat besar itu, ya, yang menjual baju dan lain sebagainya, itu tutup, ya, tutup, dan banyak sekali tenaga kerja itu di PHK. Kenapa? Karena orang dengan mudahnya sekarang memesan barang, shopping online jamaah sekalian, memesan barang, sementara yang punya barang itu tidak membuka toko, berada di rumahnya. Karena komunikasinya lewat internet, lewat sarana aplikasi yang ada,
akhirnya mudah untuk terjadi pertukaran itu. Ya, dulu kalau kita ingin membeli makanan kita harus ke restoran. Sekarang, ya, apalagi COVID ini, kita sudah bisa pesan lewat GrabFood misalnya. Ya, obat-obatan juga demikian. Tidak usah kita datang ke rumah sakit. Bahkan kita hanya menyetorkan saja apa yang direkomendasikan oleh dokter dalam bentuk resep-resep itu, dan kita kirimkan, datang itu juga. Banyak sekali sarana-sarana itu. Bahkan dunia pendidikan, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Dulu di tahun awal-awal tahun 2000-an, saya pada saat itu menjadi kepala sekolah, saya sampaikan kepada guru-guru, hari ini orang tua itu jauh lebih percaya lembaga bimbingan belajar daripada sekolah. Mereka masukkan anaknya ke sekolah hanya ingin untuk mendapatkan ijazah. Tapi untuk mendapatkan ilmu, orang tua jauh lebih percaya memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar. Ada guru bertanya kepada saya, kok bisa begitu Pak Askar? Saya bilang luar biasa. 3 tahun kita mengajar di sekolah ini. Mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Orang tua pada saat anaknya masuk kelas 3, dia masukkan ke lembaga bimbingan belajar. 3 bulan dididik di situ. Kita 3 tahun. Di sana cuma 3 bulan. Mereka menggaransi kalau tidak masuk ke fakultas kedokteran, uang bisa kembali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita ajar anak-anaknya orang ini 3 tahun. Apakah pernah kita menggaransi dia kalau anaknya tidak masuk di fakultas kedokteran, fakultas teknik, uang bisa kembali? Dia bilang tidak Pak Askar. Makanya saya bilang, coba lihat, itu era-era itu ya, 90-an, awal-awal tahun 2000-an, itu luar biasa marak yang namanya lembaga bimbingan belajar. Sehingga saya terkadang bilang, kalau kita guru tidak meningkatkan kapasitas kita, kapabilitas kita sebagai seorang guru, boleh jadi sekolah hanya dipakai sebagai tempat untuk mengambil ijazah. Saya berikan contoh berikutnya. Anak-anak mengambil matematikanya di mana? Apakah di sekolah atau di bimbingan belajar? Anak-anak pintar bahasa Inggris, apakah dari sekolah atau dari bimbingan belajar? Nah, coba kita lihat itu Bapak Ibu sekalian. Itu di era itu. Tetapi perubahan ini cepat bergulir cepat sekali. Munculnya yang namanya internet, akhirnya muncul yang namanya ruang guru. Munculnya ruang guru, anak-anak bisa belajar lewat iPad mereka, lewat gadget mereka, lewat HP mereka, dengan membayar sedikit, tetapi banyak yang mereka akan dapatkan. Akhirnya banyak lembaga bimbingan belajar itu tutup. Ya. Banyak yang gulung tikar jamaah sekalian. Masuk era pandemi. Rupanya bukan hanya ruang guru saja yang dibutuhkan oleh siswa, tetapi guru-guru juga butuh untuk menguasai internet, ya, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Akhirnya proses belajar mengajar seperti apa yang kita dapatkan hari ini. Inilah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Kita bersyukur sebenarnya. Pandemi ini ada itu di tahun 2020 atau akhir tahun 2019. Pandemi ini ada. Akhirnya kita dipaksa untuk kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Saya kadang bilang, andaikan pandemi ini ada di tahun 1970-an atau 80-an, mau jadi apa kita di rumah? Tidak ada yang bisa kita kerja karena alat komunikasi juga sangat-sangat simpel sekali. Tapi era ini ada, corona ini ada, ini di tahun 2020, di tahun 2021, di mana semua alat komunikasi itu sudah canggih, ya, itu sudah hebat, mumpuni, sehingga bisa kita kerja di rumah, kita bisa belajar di rumah, kita bisa tarbiyah di rumah, kita bisa kajian di rumah. Lewat apa? Lewat alat komunikasi seperti apa yang kita rasakan ini. Saya berada di Makassar hari ini. Bapak ada berada di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Bogor, ada mungkin di Nusa Tenggara, ada mungkin di Papua. Luar biasa, kita bisa berada di satu waktu yang sama lewat smartphone kita, ya. Walaupun kita berbeda-beda tempat kita, tetapi alhamdulillah kita bisa bersama-sama dalam Zoom meeting ini untuk mengadakan kegiatan kajian ini.
fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ada kemudahan untuk kita, Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Selain itu, manfaat daripada gadget ini sebenarnya dia sebagai media informasi. Ya. Terkadang kita itu ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, sulit untuk kita bertanya, maka sekarang sudah bisa kita bertanya lewat Google. Ya. Kita bertanya di internet itu. Dan mudah untuk anak-anak bisa mengakses informasi-informasi tersebut. Informasi yang awalnya hanya bisa mungkin diketahui oleh orang-orang tertentu, sekarang dunia ini seakan-akan seperti rumah kaca. Terlihat apa yang terjadi di Jakarta, ya, bahkan penangkapan artis ya karena narkoba langsung kita dapatkan sampai desa-desa terpencil. Cepat sekali informasi yang ada. Dia juga sebagai media untuk komunikasi, ya. Komunikasi jamaah sekalian. Bapak yang berada di Jakarta punya anak belajar di Amerika, bisa kita video call dengan anak kita itu, langsung berbicara. Walaupun mungkin waktunya berbeda. Dia jamnya berapa di sana, kita jamnya berapa di sini. Kemudian apa lagi? Sebagai media untuk apa? Mengatur jadwal kegiatan. Ya. Kemudian dia adalah merupakan media sebagai pengganti buku. Ya, buku untuk menyimpan catatan-catatan kita. Bahkan toko-toko buku ini ya semakin meredup jamaah sekalian karena orang-orang lebih senang dengan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk yang lainnya yang dirancang untuk buku itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dan masih banyak lagi ya hal-hal yang positif yang bisa didapatkan lewat gadget ini, lewat internet ini. Namun ada juga dampak negatifnya. Ada banyak dampak negatif, terutama untuk anak-anak kita. Jangankan anak-anak, kita juga orang tua, banyak dampak negatifnya. Di antaranya adalah mengganggu perkembangan anak dengan kecanggihan fitur-fitur HP. Ya. Seperti misalnya kamera, game-game yang ada. Itu akan mengganggu di dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Anak-anak lebih senang main game ya dengan media-media sosialnya daripada untuk belajar. Tidak jarang mereka sibuk menerima panggilan. Sementara mereka belajar di SMS lah. Sekarang kurang lagi SMS, di WA lah, atau di miss call oleh teman-temannya atau keluarga. Mereka sibuk bermain game ya saat belajar, ya bahkan dengarkan musik sehingga mereka tidak fokus dengan pembelajaran atau pelajaran yang mereka sedang hadapi. Anak menjadi budak teknologi. Apalagi efek radiasi. Mudah ya, karena mudah untuk mengakses konten-konten yang ada, terjadi efek radiasi terhadap anak kita. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Terjadi yang namanya apa? Kurang tidur ya, kurang tidur, gangguan pada mata ya, mata lelah, mata kering, atau gangguan penglihatan. Nauzubillah min zalik. Karena anak asik dengan gamenya, obesitas, ya, asik ngemil sambil main, sambil makan, obesitas, atau postur tubuh jadi bengkok karena dia duduk terus, ya, atau dia baring terus dan lain sebagainya. Bisa juga terjadi masalah-masalah mental. Anak-anak bisa depresi. Kita lihat begitu banyak, ya ini saya minta maaf, public figure yang depresi disebabkan karena media sosial. Sedikit konten yang dia angkat langsung dibully dengan netizen. Bagaimana tidak depresi jamaah sekalian? Atau kecemasan, ya, sulit fokus, kepribadian bipolar, anak agresif, kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan karena mereka itu berada di dalam kamar asik dengan gamenya, ya. Kemudian perasaan kesepian yang terjadi. Efek psikologisnya juga mudah marah dan mudah panik. Bahkan anak yang sudah sampai kepada kecanduan, ada yang sampai gila jamaah sekalian. Gila. Bagaimana? Karena dia sudah terbiasa dengan itu. Bermain dan berpacu dengan grid-gridnya. Akhirnya ada anak sampai gila. Bahkan di beberapa bulan yang lalu itu, beberapa stasiun televisi itu menyiarkan bagaimana tingkat hunian daripada rumah sakit jiwa itu didominasi oleh anak-anak yang berusia belia yang apa?
yang mereka kecanduan bermain game. Tangannya jalan terus. Tidak bisa lagi dia kontrol yang namanya jarinya, saraf-saraf yang ada itu. Akhirnya itu juga menjadi persoalan yang sangat besar. Demikian pula jamaah sekalian, kesepian karena berjam-jam main gadget tanpa sosialisasi. Ini juga beresiko pada depresi dan gangguan kecemasan pada anak-anak kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Pertanyaan berikutnya, apakah yang menyebabkan kenapa sampai gadget ini ya anak-anak bisa sampai kepada kecanduan, kepada bermain game ini? Apa yang menyebabkan itu? Ya, dari apa yang kami dapatkan, itu yang pertama adalah karena pengasuhan yang kurang tepat. Karena kesibukan orang tua dan kurang memahami terhadap dampak gadget ini, akhirnya mereka memberikan itu kepada anaknya tanpa dengan pengawasan. Dia berikan itu saja supaya tidak diganggu, supaya anak-anak bisa bermain ya dengan sendirinya. Anak-anak orang tua kan tidak senang diganggu oleh anaknya. Akhirnya itu yang dia berikan kepada anaknya. Demikian pula keteladanan yang salah. Nah, apalagi jamaah sekalian, faktor neuroscience, ya, efek dopamin yang menyebabkan kesenangan dan kendali diri yang masih rendah. Ada dopamin di kepala kita, itu yang akan memproduksi rasa senang, rasa suka, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Maka itu yang dipermainkan lewat gadget ini. Sehingga jamaah sekalian yang sama berbahagia, tablet, gadget, dan lain sebagainya itu ada yang mengatakan dia ibaratnya seperti narkotika yang menyebabkan ada efek kecanduan. Bahkan ada yang menyebutkan gadget itu sendiri adalah merupakan kokain elektronik. Karena efeknya adalah kecanduan. Kecanduan jamaah sekalian. Apa ciri kecanduannya? Baru bangun tidur langsung cari gadgetnya. Ya. Lobet langsung pusing, mana cas? Bayangkan itu. Stres jamaah sekalian. Bahkan sudah dapat cas, langsung mau dikontak dengan arus listrik, mati lampu lagi. Begitu kesalnya anak-anak, begitu depresinya anak-anak. Masih asik main, pas mau pindah ke grid berikutnya, tiba-tiba lobet HP-nya. Nah, ini adalah merupakan efek daripada kecanduan itu. Sehingga ada yang mengatakan dia diibaratkan seperti kokain elektronik karena menyebabkan kecanduan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian apa lagi? Kenapa sampai anak-anak senang dengan itu? Warnanya cerah. Anak-anak itu ya sangat senang itu dengan apa? Dengan audio visual, ya, audio ada suaranya. Kemudian dia bisa lihat, kemudian bisa bergerak gambar-gambarnya itu dengan resolusi yang cukup bagus. Ini yang menyebabkan anak-anak itu senang. Walaupun dibuatkan dalam bentuk animasi, tapi karena ada gerakannya lengkap dengan suaranya, maka itulah kenapa anak-anak lebih senang main game daripada belajar. Karena kalau belajar, mereka hanya mendengarkan suara dan hanya melihat guru, itu saja. Bosan mereka untuk beraktivitas seperti begitu. Sehingga mereka senang dengan yang seperti apa yang ditampilkan, ya, fitur-fitur yang ditampilkan. Demikian pula autoplay. Itu secara otomatis. Mereka hanya menindih saja, langsung jalan. Mereka hanya menindih saja unsur tertentu, langsung aktif, dan seterusnya. Itulah yang anak-anak suka. Artinya apa? Mereka tidak suka proses. Mereka suka instan. Satu kali tekan, langsung jalan. Satu kali geser, langsung berpindah. Demikianlah seterusnya. Apalagi pintar, jamaah sekalian. Yang namanya provider itu, pembuat daripada game-game itu pintar sekali. Mereka selalu menampilkan notifikasi. Tontonan terbaru. Coba lihat YouTube. Belum selesai kita tonton, langsung kita diperlihatkan lagi. Apalagi tontonan yang menjadi pilihan Bapak. Silahkan klik saja. Sehingga kita tertarik untuk menonton dan menonton seterusnya. Anak-anak juga begitu. Dengan game-game yang mereka mainkan. Kemudian ada yang namanya faktor kejutan. Ada kejutan-kejutan. Ada kebaruan-kebaruan. Ada grid-grid yang berikutnya. Tidak akan pernah selesai. Berhasil lagi sampai ke puncak. Ada lagi yang terbaru.
Ada lagi yang terbaru, lengkap dengan peralatan-peralatan yang mereka siapkan di situ. Anak-anak main Free Fire misalnya, ya. Anak-anak main seperti begitu, itu lengkap dengan senjata. Ada lagi senjata terbaru, ada lagi bom terbaru, sehingga anak terus tertarik untuk itu. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak sampai kepada kecanduan itu. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, inilah eranya. Inilah masanya, inilah zamannya mereka. Kita sebagai orang tua mungkin prihatin dengan kondisi seperti ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan jamaah sekalian? Di saat anak-anak kita asik dengan itu semuanya, apa yang penting untuk kita berikan antisipasi kepada mereka? Ini saya belum masuk kepada Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, sebentar saya selesaikan dulu di sini. Yang pertama adalah, ya, yang pertama, kita sebagai orang tua, karena sudah memahami atau mengetahui barangkali, ada faktor positifnya dan ada faktor negatif daripada gadget ini, maka apa langkah yang penting untuk kita lakukan? Untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka tetap memakai gadget mereka, ya karena di masa pandemi ini tidak bisa tidak anak-anak belajar lewat gadget, tetapi yang diambil adalah yang bagus-bagusnya saja, yang positifnya saja, yang bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita, yang bisa membantu proses pembelajaran anak kita, sehingga mereka jauh lebih cerdas nanti, jauh lebih mumpuni nanti di masa yang akan datang. Maka apa yang perlu untuk kita lakukan? Yang pertama adalah, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, yang pertama adalah mari kita atur pola daripada interaksi anak dengan gadgetnya. Ya. Tidak menggunakan gadget ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini kita perlu buatkan aturan. Kita buatkan aturan main atau tata tertib lah di rumah. Ya. Ada aturan main untuk anak-anak kita di saat mereka berinteraksi dengan gadget. Dan kita sampaikan itu. Bahwa silahkan nak, karena itu bermanfaat untuk kamu nak, ada manfaatnya, tapi banyak juga mudaratnya, pakai untuk yang ada manfaatnya. Cuma, ini, ada aturan. Kalau ikut dengan aturan, kita jalan nak, tapi kalau tidak ikut dengan aturan, saya cabut gadgetnya. Apa aturannya itu? Tidak bisa kita bermain nak, bermain game, atau bermain media sosial, atau bersentuhan dengan gadget tak minimal di 5 waktu dalam 1 hari. Apa itu? Yang pertama, tidak boleh nak main HP, tidak boleh nak main gadget ketika sedang makan. Ini yang pertama. Dan ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika sedang makan, tidak boleh pegang HP. Kenapa ini penting? Karena makan itu adalah merupakan proses di mana anak-anak kita itu senang. Dan kita inginkan proses metabolisme di dalam tubuhnya. Dengan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, itu bisa tercerna dengan baik. Dan anak-anak bisa merasakan itu nikmatnya makan. Makanya pada saat kondisi makan itu, anak-anak kita harapkan dalam kondisi yang enjoy. Dalam kondisi yang tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Sehingga kita persyaratkan memang. Kalau sedang makan, tidak boleh main game. Tidak boleh pegang HP. Itu ikhwan dan akhwat sekalian. Terkadang anak-anak kita sambil tidur, sambil makan, sambil nonton, main lagi, makan lagi. Bagaimana dia bisa tumbuh kembang dengan baik? Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya hanya untuk mengenyangkan perutnya saja. Bukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi biarkan dia konsentrasi makan. Biarkan dia nikmati makannya itu dengan baik. Agar supaya dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Jadi hindarkan gadget. Kalau kita berhasil itu, buatkan kedisiplinan kepada anak-anak kita, tidak boleh nak main HP, tidak boleh main game sementara makan, berarti sudah berapa waktu yang kita sudah undurkan waktu anak untuk bermain HP. Ini jamaah sekalian sama berbahagia. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, anak-anak tidak boleh main HP di saat di kendaraan. Kenapa? Karena di kendaraan itu anak-anak senang. Tidak ada anak-anak tidak senang di kendaraan. Di saat anak-anak senang, katup ianya terbuka, katup tidaknya tertutup,
maka mudah untuk kita berikan edukasi kepada anak-anak kita. Itulah kenapa sampai Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat muda yang anak-anak kecil ini, ya, itu beliau kalau naik onta, di belakang beliau ada anak atau di depan beliau ada anak, beliau mengajarkan agama kepada anak tersebut. Dan itu diingat terus, kenapa? Karena katup ianya terbuka, katup tidaknya tertutup. Anak-anak senang di kendaraan. Jadi kita buatkan aturan, tidak boleh main game di saat di kendaraan. Baik di mobil maupun di motor. Nah, pada saat di kendaraan, ada kesempatan untuk kita bercengkrama dengan anak kita. Ada kesempatan untuk kita ngobrol dengan anak kita. Maka disitulah terkadang dia meluapkan, ya, apa yang menjadi perasaannya, dia sampaikan, dan kita juga bisa memberikan edukasi kepadanya. Apa yang terjadi hari ini? Anak-anak biar di mobil, ya, itu asik dengan gamenya. Jadi bagaimana caranya kita ingin bisa memberikan materi pelajaran kepadanya, pembinaan kepadanya? Maka itu persyaratkan, tidak boleh bawa HP kalau kita di kendaraan. Atau bisa bawa, tetapi dimatikan. Dimatikan. Mari kita nikmati perjalanan ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh main HP di saat aba ummi berbicara. Itu tidak boleh. Tidak boleh main HP sewaktu kakak berbicara. Jadi pada saat asik main HP, ada yang aba ingin bicarakan, langsung dimatikan HP-nya dulu. Baru kita ngomong. Anak-anak hari ini hilang adab, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan pada saat kita mau berbicara, dia bilang apa? Bicara maki, Pak. Sambil dia mainkan gamenya. Bicara maki, apa yang kita inginkan kah? Sambil dia mainkan HP-nya. Bagaimana tidak sakit hatinya kita sebagai orang tua. Kok dicuekin, jamaah sekalian? Inilah anak zaman instan hari ini, ya. Maka tidak boleh itu. Kemudian yang keempat, tidak boleh main HP Nah, ini yang penting juga. Tidak boleh main HP pada saat belajar. Jadi walaupun kalian pakai HP pada saat belajar lewat Zoom atau Google Meeting atau lewat sarana yang lain, tetapi konsentrasi belajar. Jangan sambil belajar sambil main WA. Sambil main itu, konsentrasi belajar. Demikian pula pada saat mengerjakan tugas, tidak boleh main game. Ini kondisi-kondisi seperti ini indah sekali Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang kelima, tidak boleh main HP main game itu menjelang tidur. Jadi kalau sudah sampai jam 8 misalnya, anak-anak sudah mau tidur jam 9, itu sudah kita tahan HP-nya. Ambil HP-nya. Jangan sampai dia bermain sampai dengan larut malam, sampai dengan tertidur. Ini bisa berbahaya untuk anak-anak kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, kalau kondisi-kondisi ini kita mampu untuk membatasi anak di waktu-waktu yang genting dan penting untuk dia tidak berinteraksi dengan HP, maka insya Allah perlahan-lahan, walaupun ada kekhawatiran pada diri kita, tapi insya Allah anak-anak kita bisa kita disiplinkan untuk itu, dan mereka tidak akan larut dengan HP-nya tersebut. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, tentukan area bebas gadget di rumah kita. Tentukan area bebas gadget. Misalnya seperti di kamar mandi. Tidak boleh bawa HP masuk kamar mandi. Karena ada anak, karena terlanjur kecanduan, biar masuk WC, bawa HP juga. Auzubillahi min zalik. Apalagi di dapur. Ini juga tidak boleh bawa HP ke dapur. Apalagi di kamar tidur. Tidak boleh ada HP di kamar tidur misalnya. Supaya kita menjamin anak-anak kita tidur dengan nyenyak. Tidak diganggu oleh HP-nya. Karena kalau ada bersama dengannya, apalagi kalau kita tidak yakin dengan anak-anak kita, maka dia kunci pintunya sambil dia bermain di situ. Sampai dengan tengah malam, sampai dengan subuh. Kenapa? Karena game-game yang dia mainkan selalu memberikan grid yang tantangan-tantangan berikutnya. Akhirnya anak-anak ya kurang tidur jamaah sekalian. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tentukan waktu maksimal penggunaan gadget. Tentukan waktu maksimal, bisa juga kita atur. Jangan cuma melarang, tapi berikan juga saran kepadanya. Ya, saran kepadanya. Kalau dia dia ngeyel atau dia menolak dan lain sebagainya, kita kembali kepada aturan yang kita buat. Nah, itu anak-anak terkadang sangat senang dengan kedisiplinan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita konsisten dengan kedisiplinan itu. Ya, perhatikan yang berikutnya,
perhatikan konten-konten yang ada di HP anak. Ya, sampaikan kepadanya, nah, tidak ada istilah password. Tidak ada, apalagi kalau anak kita sudah beranjak remaja, ya. Beranjak remaja dari anak-anak mungkin masih lihat-lihat yang tidak terlalu berbahaya untuknya, tetapi kalau sudah beranjak remaja, kita tidak tahu. Lewat WA, lewat Instagram, kita tidak tahu teman-temannya. Terkadang yang mengirimkan video-video yang seronok, video-video yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak kita. Ya, karena yang namanya konten-konten pornografi, kalau anak-anak terpapar dengan pornografi, maka anak itu akan senantiasa kecanduan dan mencari. Kata para ahli, 3 menit, setiap 3 menit, selalu dia mencari lagi konten itu. Untuk dia lihat dan lihat. Na'udzubillahi min zalik. Kita tidak tahu. Makanya kita sampaikan kepada anak-anak kita, tidak boleh ada passwordnya, nak. Suatu ketika kita tarik mendadak, cek mendadak, sambil kita lihat apa isinya. Ya, apa isinya, konten apa. Jangan sampai dia download hal-hal yang tidak pantas. Jangan sampai ada gambar-gambar atau film-film yang ada. Kita lihat itu, harus kita lebih canggih lagi daripada kemampuan anak-anak kita. Itu resiko berada di zaman seperti sekarang ini. Tentukan jamaah sekalian, berikan pendampingan. Ya, ada pendampingan kepada anak-anak kita. Nah, hal inilah yang penting untuk kita lakukan di era yang ada sekarang ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyangkut tentang anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga dari azab api neraka? Itulah kita sebagai orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kitalah orang tua, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk menjaga dengan baik nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita orang tua yang memiliki peranan yang sangat sentral, peran yang sangat utama. Bahkan dalam literatur yang lain disebutkan, pendidik pertama dan utama untuk anak-anaknya itu adalah orang tua. Maka kita sebagai orang tua yang memiliki amanah ini, yang memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, harusnya kita menjaga dengan baik anak-anak kita. Bukan hanya kita jaga ya dari segi sandang, pangan, papannya, pendidikannya, tetapi yang perlu juga untuk kita jaga adalah hal-hal yang merusak mental anak-anak kita, yang akan merusak masa depan anak-anak kita. Dan salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah ini lewat gadget ini, dari unsur-unsur negatifnya. Karena ada 3 sekarang yang bermasalah untuk generasi kita. Yang pertama adalah narkoba, hati-hati dengan narkoba. Yang kedua adalah pergaulan bebas. Dan yang ketiga adalah menghambur-hamburkan waktu. Narkoba jelas bahayanya. Pergaulan bebas jelas akibatnya. Dan yang namanya menghambur-hamburkan waktu, itulah lewat sarana media-media yang ada. Lewat internet, gadget mereka, game-game mereka, menghambur-hamburkan waktu. Waktu-waktu terbuang dengan percuma, asik dengan permainan-permainan yang ada, yang tidak ada sama sekali manfaatnya. Bahkan untuk masa depan mereka. Oleh karenanya, cara kita untuk menjaga diri, menjaga keluarga dari asap api neraka adalah bagaimana sedini mungkin Bapak Ibu sekalian kita mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Al-Quran itu sendiri, jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu adalah merupakan pedoman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita agar supaya kita tidak tersesat di dunia ini, agar supaya kita selamat di dunia ini. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka akan menghantarkan kita kepada kebaikan, bukan hanya di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat kelak.
Bahkan Al-Quran akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Bahkan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, hebatnya, dia adalah merupakan mukjizat yang sangat agung yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu di antara keagungan Al-Quran adalah lewat Al-Quran yang diajarkan itu dapat merubah peradaban. Dapat merubah peradaban yang awalnya sesat, awalnya dolali mubin, kepada kuntum khaira ummah, kepada umat yang terbaik. Inilah yang Rasulullah lakukan. Perbaikan-perbaikan di masyarakat yang rusak, yang bobrok jamaah sekalian, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai dolalim mubin. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Apa yang beliau lakukan? Yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sungguh sebelumnya mereka itu dalam kesesatan yang sangat nyata. Disebutkan itu, dalam kesesatan yang sangat nyata. Apa yang beliau lakukan untuk memperbaiki kondisi umat ini? Bukan ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Bukan yang lainnya. Tetapi yang Rasulullah lakukan adalah dengan mengajarkan Quran kepadanya. Apa yang beliau lakukan? 3 langkah. Yang pertama, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Yang tertarik terhadap ajaran Islam, kemudian disucikan jiwa mereka. Tazkiyatun nafs. Hati yang sudah suci bersih dari karat daki-daki kekafiran, diajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Maka tidak cukup 23 tahun. Dalam risalah kenabian Rasulullah, luar biasa. Terjadi perubahan bukan hanya signifikan, double signifikan jamaah sekalian. Yang awalnya disebut dolali mubin dalam kesesatan yang nyata, menjadi kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, yang diturunkan untuk manusia. Itu disebutkan dalam Quran, surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 110. Sehingga ciri dolali mubin, yakni bodoh, menjadi pintar lewat Al-Quran. Lemah menjadi kuat lewat Al-Quran. Hina menjadi mulia lewat Al-Quran. Miskin menjadi kaya lewat pengajaran Al-Quran yang diamalkan oleh kaum muslimin. Di saat itu, Bapak Ibu sekalian, berpecah belah, akhirnya mereka bisa menjadi bersatu. Oleh karenanya, inilah resep yang disebutkan di dalam Al-Quran. Resep yang diberikan untuk bagaimana memperbaiki kondisi ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini bagaimana anak mencintai Al-Quran dan menjauhi gadget. Ini sangat penting sekali untuk kita. Kenapa? Karena lewat anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, maka akan terangkat derajat mereka. Akan lurus jalan-jalan mereka. Bagaimana tidak jamaah sekalian yang sama berbahagia. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, itu pasti mulia. Apapun yang bersentuhan. Jangankan manusia. Ya, benda, waktu, dan lain sebagainya yang bersentuhan dengan Al-Quran, itu akan mulia. Coba kita lihat ya, kemuliaan Al-Quran itu berdampak pada kemuliaan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di suatu malam di bulan Ramadan, malam itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya, dari 365 malam, ya, ada satu malam yang sangat mulia disebut sebagai malam Lailatul Qadar karena malam itu pertama kali diturunkannya Al-Quran. Malam itu mulia, lebih bagus daripada 1000 bulan. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebaik-baik bulan. Dari 12 bulan adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dimuliakan bulan Ramadan. Tempat diturunkannya Al-Quran, yakni Mekah dan Madinah, sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini. Nabi yang diwahyukan Al-Quran, ya, adalah merupakan Nabi dan Rasul termulia. Ini luar biasa. Yang membawa wahyu ini
malaikat yang membawa wahyu. Itu adalah merupakan sebaik-baik malaikat, malaikat Jibril. Kemudian awal di mana diajarkan Quran, yakni generasi para sahabat, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi. Yang kata Rasulullah, khairul quruni qarni, summal lazina yalunakum, summal lazina yalunakum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian setelahku, dan kemudian setelahku. Dan hebatnya lagi, kalau manusia dekat dengan Al-Quran, sebaik-baik manusia, Rasulullah menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sampai dengan poin ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa memahami dengan baik, maka inilah harus kita usahakan sebagai orang tua. Bagaimana mendekatkan anak dekat dengan Al-Quran. Bagaimana anak cinta kepada Al-Quran. Bagaimana anak mempelajari Al-Quran. Sampai kepada menghafalkannya, memahaminya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau anak sudah cinta kepada Al-Quran, maka insya Allah gadget dan lain sebagainya hanya dijadikan sebagai aksesoris kehidupannya saja. Ya, ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Hanya dijadikan sebagai bahagian ya kayak permainan-permainan saja. Bukan menjadi kebutuhan kehidupannya. Tetapi Al-Quran yang merasuk di dalam dirinya, cinta kepada Al-Quran. Inilah yang dijadikan sebagai bahagian daripada kehidupan anak-anak kita. Dan semuanya itu tergantung daripada orang tua. Sekali lagi, tergantung daripada orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu yukawidani au yumajjisani ayu nasirani. Orang tuanya lah yang boleh jadi menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Jadi itu ya, bagaimana ada kepedulian pada diri kita sebagai orang tua untuk bagaimana mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran sedini mungkin ya, sehingga Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, apalagi kalau anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Walhamdulillah, di akhirat kelak, anak itu akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga, bahkan akan memasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya. Tapi, kalaupun itu yang kita inginkan, maka ada usaha yang kuat pada diri kita untuk bagaimana mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran tersebut. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana caranya? Caranya adalah mari kita atur waktu anak-anak kita. Ya, mari kita jadikan diri kita sebagai contoh teladan untuk mereka. Kalau kita ingin anak kita berquran, maka yang menjadi contoh adalah kita. Rajin kita membaca Al-Quran itu. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya anak-anak kita itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, wallazi di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Maka kalau orang tua bisa menjadi role model, menjadi contoh teladan yang baik, anak mudah belajar dari apa yang dia dengarkan. Anak mudah untuk mencontoh dari apa yang dia lihat. Dan anak mudah memilih dari apa yang dia rasakan. Maka kalau kita menjadikan diri kita sebagai contoh teladan yang baik, lebih banyak memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadikan Quran sebagai bahagian daripada kehidupan kita, kebanding daripada gadget, HP dan lain sebagainya, anak-anak akan melihat, anak-anak akan mencontoh kita. Nah, itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita biasakan anak kita sedini mungkin untuk cinta kepada Al-Quran, untuk bagaimana dia memuliakan Al-Quran jamaah sekalian. Ya, mulai dari dia mempelajarinya, ya, kemudian dia membacanya. Dan kita tuntun dia, kalau memang kita sibuk, kita panggil guru mengaji datang ke rumah untuk diajarkan anak kita, atau kita masukkan ke TK, TPA, seperti pengalaman kita selama ini jamaah sekalian.
agar supaya diajarkan Quran kepadanya. Kalau dia pulang ke rumah, mari kita orang tua bantu ustadz dan ustazanya untuk membaca Al-Quran. Ya, bagaimana anak-anak cinta kepada Al-Quran, kita anak-anak bisa khatam Al-Quran dengan pengawalan dan pembimbingan kita. Ini jamaah sekalian. Bahkan kalau perlu anak-anak kita masukkan misalnya ke pesantren. Kalau anak-anak masuk di pesantren sudah banyak yang beres. Sholatnya aman, baca Qurannya aman, puasa sunnahnya aman, sholat tahajudnya aman, witirnya aman, baca Qurannya aman, menghafal Qurannya juga aman. Luar biasa itu. Banyak manfaatnya. Jadi itu adalah merupakan usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar supaya anak lebih cinta kepada Al-Quran daripada kepada yang lain. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyebutkan ya, apa akibatnya kalau anak-anak kita jauh daripada Al-Quran? Apa akibatnya? Yang pertama adalah kehidupan yang sempit. Kalau anak jauh dari Quran, kehidupan yang sempit. Bisa buka Quran surah 20, surah Toha, ayat 124. Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, yakni berpaling daripada Al-Quran, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini yang masalah kalau anak kita jauh dari Quran. Makanya kita sebagai orang tua mari dekatkan Quran sejak dini kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin hidupnya anak kita tidak sempit di dunia, lapang di dunia jamaah sekalian, selamat di akhirat, dekatkan dengan Al-Quran. Biasakan dia cinta kepada Al-Quran. Jauh dari Quran, hidup yang sempit. Yang kedua, kalau dia jauh dari Quran, temannya adalah syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada Tuhan yang Maha Pemurah, dari peringatan Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, maka kami akan jadikan setan menyesatkannya dan setan itu akan menjadi sahabat karibnya. Itu kalau jauh dari Quran. Ya, sehingga anak-anak yang senang dengan gadget seakan-akan seperti kesetanan. Marah-marah, ya. Kalau kita tiba-tiba ambil HP-nya, langsung dia tatap kita seperti harimau ingin menerkam mangsanya. Coba bayangkan itu. Anak menjadi durhaka kepada orang tua. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Karena jauh daripada Al-Quran. Temannya adalah setan. Yang ketiga, nasib anak kita laksana seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am. Laksana binatang ternak. Baca Quran surah ke-7, ya, surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuh sesakkan neraka jahanam dari sebahagian jin dan manusia. Mereka diberikan hati, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan mata, tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberikan pendengaran, tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka laksana binatang ternak. Dan tahukah kita Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai anak-anak kita jauh dari Quran dan dekat dengan gadget, HP dan lain sebagainya? Ini juga ada upaya daripada orang-orang yang benci dengan ajaran agama ini. Apa upaya mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walgaw fihi la'allakum taglibun." Berkatalah orang-orang kafir, janganlah engkau dengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an itu. Buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, niscaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi orang kafir yang benci dengan ajaran agama ini tidak bisa mengalahkan umat Islam dengan peperangan. Maka cara yang mereka gunakan adalah lewat jalur menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Itu cara mereka. Jamaah sekalian, untuk mendapatkan, disebutkan dalam ayat ini, wa qala allazina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah engkau dengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran itu. Karena Quran adalah merupakan pedoman hidup. Manakala umat Islam menjadi Quran sebagai pedoman hidupnya, tidak laku produk-produk orang kafir itu. Tidak laku apa yang mereka ingin pertontonkan. Di saat mereka keluar dengan baju-baju yang seronok untuk perempuan-perempuan, dibaca ayat, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihim. Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu dan kepada perempuan mukminah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke sekujur tubuhnya. Tidak laku itu baju you can see. Tidak laku rok di atas lutut dan lain sebagainya. Itu produk mereka
untuk menghancurkan harkat dan martabat manusia. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Keinginan mereka adalah jauhkan dia dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Lakukan hiruk pikuk. Seperti apa? Seperti inilah. Dengan gadget, dengan acara-acara televisi, sepak bola, dan lain sebagainya. Cinta kepada hiburan-hiburan. Akhirnya jauh daripada Al-Quran. Dan nasib umat Islam, kalau sudah jauh dari Quran, itu laksana seperti buih di lautan. Maka tidak ada jalan lain, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Untuk bagaimana mendekatkan anak kita dengan Al-Quran. Agar supaya mereka cinta kepada Al-Quran. Yang didahului dengan kita yang ada hari ini. Kita dulu. Kita mulai pada diri kita pribadi. Mari kita introspeksi diri. Mari kita mencoba untuk bermuhasabah. Mungkin ada kelengahan. Mungkin ada kelalaian. Kenapa sampai anak saya ini baru banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Dan kita memulai lagi dengan hal-hal yang baik, yang bagus Bapak Ibu sekalian. Dengan dekat dengan Al-Quran kita. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan atau kehilafan dari apa yang kami sebutkan ini. Mungkin ada ketersinggungan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat lain menyampaikan materi ini agar supaya kita orang tua ada kepedulian kepada anak-anak kita. Ada kepedulian untuk dekatkan Quran kepada anak-anak kita. Karena inilah sumber solusi Bapak Ibu sekalian. Dari berbagai macam problematika yang terjadi, yang ada, itu adalah Al-Quran. Tapi kalau jauh dari Quran, yang kita hadapi adalah banyak kesulitan-kesulitan. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, kehidupan yang sempit. Anak sulit untuk diatur. Suami istri cekcok berantakan. Ya, sampai ada yang selingkuh dan lain sebagainya. Karena kita sudah tidak jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas materi atau taklim sakinah yang disampaikan pada malam hari ini. Begitu tentu banyak manfaat yang kita dapatkan dari Ustaz kita atas penyampaiannya. Dan untuk itu mungkin ada di antara ayah dan bunda, ikhwan wa akhwat, yang mungkin ada sedikit pertanyaan yang ini disampaikan ke Ustadz. Kami dari panitia membuka 1 atau 2 pertanyaan aja, ya, 1 atau 2 pertanyaan aja. Untuk itu kepada teman-teman bisa raise hand atau langsung buka videonya jika ingin bertanya. Oke, kami persilahkan 1 atau 2 pertanyaan saja. Sudah jam berapa di sana Ustadz? Di daerah barat? 21 jam 9:04. Jam 9 ya, kami di sini sudah jam 10 Ustadz. Oh, Masya Allah. Hampir setengah 11 ya. Baik, silakan. Ya, Silakan baik. kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, silakan. Kalau bisa dijawab, insya Allah kita jawab. Tapi kalau tidak, kita serahkan ke Ustadz Anas ya, supaya bisa bantu jawab. Baik Ustadz, kami bacakan doa di kolom chat kita ini. Assalamualaikum. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rana Makassar ya. Doa-doa apa yang kami panjatkan untuk anak-anak kami bisa istiqomah dengan Al-Quran Ustadz? Ya. Baik, doa-doa yang bisa kita panjatkan itu begitu banyak ya, sesuai saja dengan kondisi apa yang kita inginkan. Jadi begini, di sini menyangkut tentang doa. Mudah-mudahan nanti karena ini taklim sakinah ya untuk keluarga. Kebetulan juga di Ruas TV saya mengasuh rubrik khusus pendidikan anak. Jadi sekarang sudah sampai kepada 27 episode kalau saya tidak salah, bagaimana metode mendidik anak. Dan rupanya dari perjalanan kami membawakan materi sampai kepada satu kesimpulan bahwa inti daripada parenting sebenarnya ya, ini minta maaf ini, inti daripada parenting itu sebenarnya adalah doa. Jadi semua parenting, gaya, cara, metode untuk mendidik anak semuanya nantinya bermuara kepada doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan tadi dari ibu kita alhamdulillah cukup baik.
Apa doa yang perlu untuk kami panjatkan? Ya, agar supaya anak kami ini tetap istiqomah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, Bu. Jangankan kita manusia biasa. Sampai Nabi sekalipun, nanti bisa dibuka ya. Kalau di surah Luqman yang dibacakan tadi oleh qori kita, surah Luqman surah 31, mulai dari ayat 13, 12 lah sampai dengan ayat 19, itu metode pendidikan dalam Al-Qur'an itu secara langsung. Secara langsung. Tapi rupanya ada metode mendidik anak di dalam Al-Qur'an itu lewat doa. Ini sekarang sudah masuk bulan Zulhijjah. Setiap masuk bulan Zulhijjah, kita terkenang dengan Idul Kurban. Dan kalau kita bicara tentang kurban, Idul Kurban, maka kita terkenang kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Ismail. Bayangkan, anaknya Ismail ini, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di mana Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara." Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi saya menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Maka apa kata Ismail? Ismail mengatakan kepada ayahnya, ya, "If'al ma tu'mar." Laksanakan itu wahai ayahku. Maka niscaya engkau mendapatiku sebagai golongan orang-orang yang bersabar. Bayangkan ini ya. Bagaimana caranya? Ini yang saya terkadang luar biasa ayat ini menjadi inspirasi bagi kita. Apa yang dilakukan, pendidikan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sehingga dapat mencetak anak sesoleh Ismail. Apa yang beliau lakukan? Sampai-sampai pada saat disebutkan bahwasanya saya akan menyembelihmu nak. Ini perintah Allah. Apa yang disebutkan oleh anaknya? Anaknya bukan hanya mengiyakan, bahkan menyuruh bapaknya. Menggugah bapaknya. Laksanakan itu wahai ayahku. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Apa yang beliau lakukan? Anak-anak kita kalau kita kasih contoh sekarang, jangankan mau disembelih. Sini kau nak, mau kau disembelih karena sudah giliranmu. Jangankan mau disembelih. Disuruh saja berhenti main gadget, tidak mau. Apalagi mau disembelih. Jangankan mau disembelih. Disuruh saja berhenti main game, tidak mau. Disuruh saja sholat, ogah-ogahan. Apalagi mau disembelih. Maka kita bertanya, kok bisa mencetak anak sesoleh Ismail yang mengiyakan apa yang diperintahkan Allah kepada ayahnya, menyuruhnya. Jamaah sekalian, nanti dibuka Ibu Quran surah, dan itu banyak doa di situ. Quran surah Ibrahim, Quran surah ke-14 di ayat 35 sampai dengan ayat 41. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Ini doanya. Doanya di ayat yang ke-35. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Ini agar supaya anak-anak kita tetap istiqomah. Kita mencontoh Nabiullah Ibrahim. Ibrahim nabi. Ya, tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah untuk keselamatan generasinya, keselamatan anak-anaknya. Allah berfirman, "Wa isqala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, dia berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala." Luar biasa doa ini. Beliau berdoa untuk keamanan negeri. Bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, tapi untuk keamanan negeri. Kenapa? Kalau negeri itu aman, enak anak kita sekolah. Kalau negeri itu aman, enak kita bekerja. Enak kita membimbing anak-anak kita. Enak kita tarbiyah. Enak kita ibadah kepada Allah. Negeri yang aman. Tapi kalau negeri yang hancur, negeri yang berperang, negeri yang porak-poranda, bagaimana caranya kita bisa menyekolahkan anak kita? Bagaimana caranya kita bisa beribadah dengan tenang? Makanya bantulah. Apalagi dalam kondisi corona seperti ini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keselamatan negeri ini. Kalau Bapak Ibu menempatkan anaknya di pesantren, berdoalah, "Ya Allah, ya, pertemukanlah anakku ya Allah dengan teman-teman yang baik, yang taat ibadah kepadamu ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada guru-gurunya ya Allah, agar supaya dapat mendidik anak-anak kami dengan sebaik-baiknya.
Jadikanlah pesantren itu pesantren yang aman untuk anak-anakku. Berdoalah kepada Allah jamaah sekalian. Karena kita jauh daripadanya dan kita mohon kepada Allah yang menciptakan anak kita, yang memberikan kehidupan kepada anak-anak kita. Kita berdoa kepada Allah untuk lingkungan itu aman. Lingkungan aman itu maksudnya apa? Jauh daripada kesyirikan. Karena kesyirikan dosa yang sangat besar. Jauh daripada kemaksiatan, kejahatan, kerusakan. Bagaimana kita didik anak kita dengan baik di rumah, setelah mereka beranjak remaja, main-main di luar, kena narkoba. Betapa banyak orang tua yang menangis jamaah sekalian. Kenapa? Anaknya narkoba. Tentunya kenapa sampai narkoba? Disebabkan karena lingkungan yang rusak. Anaknya bergaul bebas. Wa na'udzubillahi min zalik. Hamil di luar nikah. Ya, kenapa? Karena lingkungan. Makanya kita berdoa kepada Allah agar supaya diberikan lingkungan yang aman, jauh dari kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan, kerusakan. Nah, itu yang pertama, Bu. Ini doanya, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah bagaimana kita mendekatkan anak kita dengan masjid. Mendekatkan anak kita dengan masjid. Nanti bisa dibaca Quran surah 14 di ayat yang ke-37-nya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, ini berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar supaya mereka mendirikan sholat. Luar biasa jamaah sekalian. Jadi dekatkan anak kita dengan masjid, tempat ibadah, tempat di mana dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dekat dengan masjid, bukan hanya dekat, tapi memakmurkan masjid, pasti anak yang baik. Pasti anak yang baik. Bahkan di masa mudanya, dia dekat dengan masjid, itu nanti di akhirat kelak. Dia termasuk salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana pada saat itu tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa naungan itu jamaah sekalian? Siapakah ke-7 golongan itu? Salah satunya adalah pemuda yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Makanya Bapak Ibu kalau cari sekolah, jangan cari yang ada lapangan futsalnya saja. Atau yang ada kolam renangnya, jangan. Tetapi cari adakah masjidnya sekolah itu. Supaya anak kita bisa ibadah di situ. Ya. Kalau pesantren jelas ada masjidnya, jamaah sekalian. Kalau kita mencari tempat tinggal, survei dulu, ya, lihat lingkungannya. Karena kalau kita membeli rumah, kita beli juga lengkap dengan lingkungannya. Maka survei, adakah masjid dekat situ? Supaya anak-anak bisa belajar mengaji di situ. Kita bisa ikut majelis taklim di situ. Ini jamaah sekalian, ini doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa sampai dapat mencetak anak sehebat Ismail? Tapi bukan hanya doa ya, perlu ada usaha dan yang keras dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan kita, atas ketidakkuasaan kita menyangkut tentang anak-anak kita. Wah, ada lagi Bu yang berikutnya. Apa itu? Kita ajarkan anak kita jamaah sekalian untuk senantiasa jujur di dalam kehidupannya. Lihat ayat Ibrahim di surah Ibrahim ayat yang ke-38. Demikian pula ya, kita berdoa kepada Allah, membiasakan anak untuk banyak berdoa kepada Allah. Dalam kondisi apapun, kita ajari anak kita, termasuk kita. Bayangkan Nabiullah Ibrahim berdoa di ayat 40-nya ya, 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Selama ini, akhir-akhir ini kita sulit mengajak anak kita untuk ibadah sholat. Maka kalau kita sulit, mari kita bantu dengan doa. Ini doanya Nabiullah Ibrahim. Nabi jamaah sekalian. Nabi berdoa kepada Allah agar supaya dirinya beserta anaknya, bukan hanya anaknya, cucunya, keturunannya semuanya senantiasa mendirikan sholat. Kenapa sholat ini penting jamaah sekalian? Kenapa? Karena dia adalah merupakan indikator baik buruknya sebuah generasi. Indikator baik buruknya sebuah generasi. Bisa dibuka nanti surah Maryam.
19 ayat yang ke-59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Siapa generasi buruk itu? Satu, cuma dua indikatornya. Satu, menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Sholat yang disebutkan. Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, tunaikan sholat. Sholat jamaah sekalian. Kenapa? Indikator baik buruknya sebuah generasi itu tergantung daripada sholatnya. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Jadi itu ya. Nah termasuk mendoakan kedua orang tua. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu di ayat yang ke-41. Termasuk juga doa, ini juga termasuk doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh. Jadi ini adalah merupakan rangkaian doa-doa yang diajarkan jamaah sekalian dalam Al-Quran agar supaya anak-anak kita tetap istiqamah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Mungkin itu Ustaz yang saya bisa jawab. Masih ada lagi? Insya Allah. Silakan. Atas jawaban dari Ya. pertanyaan anak. Kita insya Allah kegiatan kita sampai di pukul 21.30 Ustaz waktu Indonesia Barat, setengah 10 untuk waktu Jakarta, mungkin setengah 11 kalau di sana Ustaz. Mohon Ya. maaf, ada satu pertanyaan lagi Ustaz ya, ini mungkin yang terakhir. Kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. bagaimana cara agar anak bisa manut terhadap orang tua dan gurunya? Syukran Ustaz. Tabe apa Ustaz? Tabe. Oke. Pertanyaan dari Yeni Apriani. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bagaimana cara agar anak kita bisa manut terhadap orang tua dan gurunya? Apa manut Ustaz? Apa itu manut? Manut itu Ustaz Taat. suruh mendengarkan apa yang kita ucapkan. Oke. Saya kira tadi malu ya. Manut. Manut itu artinya penurut ya, itu bagus itu. Ada yang sudah mulai mendefinisikan ya, patuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar supaya anak itu bisa patuh. Nah, jadi gampang Bapak Ibu sekalian, gampang sekali. Ini saya coba jawab ya, walaupun pada waktu yang sangat terbatas, singkat. Yang pertama adalah agar supaya anak itu bisa ikut orang tua. Yang pertama adalah harus orang tua bisa menjadi teladan yang baik. Itu yang pertama dulu. Teladan yang baik. Jadi kalau kita bisa menjadi teladan di hadapannya dan bisa menjadi role model sebagai contoh di hadapannya, maka anak itu akan manut dengan orang tuanya. Yang jadi masalah adalah terkadang kita suruh sesuatu tapi kita sendiri yang tidak melakukannya. Maka jangan harap anak itu akan manut dengan orang tuanya. Jadi itu sebenarnya manusiawi semuanya. Anak-anak itu tergantung daripada orang tuanya semuanya. Apalagi kalau anak-anak itu masih kecil. Jadi harus kita menjadi teladan yang baik kepada mereka. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Betapa besar murka Allah, apa yang kamu katakan lantas tidak kamu laksanakan. Maka keteladanan itu mempersyaratkan satu kata dan perbuatan. Maka anak akan ikut kalau satu kata dan perbuatan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jangankan anak-anak kecil, kita saja orang tua, kalau ada pemimpin beda kata dan perbuatan, kita tidak ikuti itu. Ya, beda ucapan, beda perbuatan. Apalagi kalau ada misalnya ustadz ya yang berceramah, saudara-saudara sekalian, ya, dilarang pacaran. Padahal jamaah tahu, ya, itu ada selingkuhannya itu ustadz. Bagaimana kira-kira? Maukah kita mendengarkan ceramahnya itu? Pasti kita tidak mau jamaah sekalian. Ya, atau kita muak dengan apa yang dia ucapkan karena berbeda dengan kelakuannya. Pemimpin misalnya, jangan korupsi apa? Di ujung-ujungnya dia korupsi. Bagaimana caranya kita bisa ikut kepada orang itu? Itu kita sudah dewasa. Bagaimana lagi dengan anak-anak kita? Maka kalau kita ingin anak manut dengan orang tua, yang pertama adalah keteladanan. Itu yang pertama. Satu kata dan perbuatan.
Ya, saya berikan contoh, saya guru, lama jadi kepala sekolah juga. Saya terkadang bilang dengan guru-guru, bagaimana caranya anak-anak tidak berhenti merokok di sekolah? Walaupun kita tulis no smoking, dilarang merokok. Bagaimana caranya anak-anak tidak berhenti? Ya, berhenti dari merokok, tetap dia merokok. Kenapa? Karena gurunya juga merokok. Bayangkan kalau ada guru sambil ada rokok di tangannya. Ini Ustadz Anas mungkin pengalaman dengan guru-guru kita dulu ya di Makassar. Ya, itu ada guru, itu ada rokok di tangannya. Dia bilang dengan anak-anak, awas kalau kau merokok, saya hukum kau. Kalau kau merokok, nak, saya hukum kau. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Itu kan anak bingung. Yang mana yang benar? Yang disebutkan atau yang dicontohkan rokok di tangannya. Inilah yang terjadi. Ini dikenal dengan nama split personality. Kepribadian yang terpecah. Ilmu di satu sisi, kenyataan di sisi yang lain. Ini jamaah sekalian. Kita suruh anak datang 7:30. Gurunya datang jam 8. Bagaimana caranya mau digugu dan ditiru? Nah, itu ya kalau ingin manut. Nah, yang kedua. Yang kedua adalah kita sebagai orang tua, selain keteladanan, itu dibutuhkan kejujuran. Jujur dengan anak-anak kita. Tepati setiap janji yang kita janjikan kepada anak. Kalau tidak mampu untuk menepatinya, sebaiknya jangan kita berjanji. Kenapa? Karena rupanya, jamaah sekalian, rupanya kalau kita berjanji lantas kita tidak tepati, dua efeknya, dua akibatnya. Yang pertama adalah hilang kepercayaan, dan yang kedua adalah tidak ada artinya nasihat. Ini bahayanya kalau kita berjanji lantas kita tidak tepati. Saya berikan contoh ya, dan hilang harga diri kita, hilang kepercayaan. Jangan harap anak-anak akan manut. Turut ikut kepada orang tua. Misalnya begini, nah kalau berhasil kau puasa, nak, dapat kau sepatu roda. Anak-anak usia 7 tahun paksa puasa. Bahkan tidak makan sahur pun, ya, tidak makan sahur, dia tetap puasa. Jam 12 sudah putih badannya. Jam 3 sudah gemetar tubuhnya. Kita orang tua mengatakan, buka makona. Jam aku puasa, ya masih kecil kok. Dia bilang tidak mau, Kak. Kenapa kau tidak mau, nak? Dia bilang apa? Puasa, ya sepatu roda. Itu yang dia mau. Akhirnya dia paksa puasa, 30 hari berhasil puasa. Pas berhasil puasa, mana mi sepatu roda? Nah, langsung orang tua mengatakan, aduh nak, krisis moneter, ya harga-harga naik, nak, tabung oksigen juga naik, nak. Tidak bisa, nak. Anak-anak peduli setan dengan krisis moneter. Peduli setan dengan harga-harga yang naik. Yang penting saya sudah berhasil puasa, mana mi hadiahnya? Tidak ditepati. Tahun depan kita berjanji lagi. Siapa yang berhasil puasa, sepeda dia dapat. Langsung kakak kok adiknya di samping. Jangan mau kau bodoh. Cukuplah saya korbannya. Ya, cukuplah saya korbannya. Dulu juga saya dijanji kalau berhasil puasa sepatu roda. Sekarang dijanji sepeda lebih mahal daripada sepatu roda. Jangan miharap. Itu efeknya. Kalau kita berjanji, lantas kita tidak tepati. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian di dalam mendidik anak-anak kita. Kalau kita ingin manut, maka tadi itu keteladanan, kemudian kejujuran. Jujur dengan anak-anak kita. Tepati janji-janji kita. Nah, itu yang kita lakukan atau yang bisa kita usahakan. Bapak Ibu hadirin, mungkin saya minta maaf ya, kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk saya melanjutkan. Mudah-mudahan di lain waktu Bapak Ibu sekalian kita bisa lanjutkan lagi materi-materi menyangkut tentang parenting ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kebaikan-kebaikan itu berada pada diri kita dan juga dapat membina anak-anak kita dengan baik ya, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Kalaupun ada baik dari apa yang kami sampaikan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sehingga kita mudah untuk membina anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Ustadz yang saya bisa jawab, dan saya mungkin cukupkan ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan kita ini bisa bermanfaat adanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas materinya pada malam hari ini, teman-teman, ikhwan wa akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian kegiatan taklim spesial Sakinah kita dengan judul agar anak mencintai Al-Qur'an, kemudian menjauhkan mereka dari gadget. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ustadz kita, Ustadzuna Askar Yaman, SPD MPD, beliau diberikan kesehatan juga bersama keluarga. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, semoga di lain waktu Ustadz berkenan kembali menemani kita di kegiatan acara parenting selanjutnya. Kegiatan ini dibelakangi karena ada satu ibu-ibu pernah chat kepada kami tentang anaknya yang mengeluh juga suka main HP Ustadz. Makanya kami buat kegiatan. Ternyata mewakili begitu banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di Zoom ini. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, ataupun siapa yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktunya yang diberikan untuk hadir bersama kita, mensukseskan kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kami dari panitia memohon maaf apabila dari acara ini atau pelaksanaan kegiatan talim ini begitu banyak kekurangan yang didapatkan. Sekali lagi, kami dari panitia dan juga atas nama peserta taklim mengucapkan jazakallah khairan kepada ustadz kita pada malam hari ini. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukran Ustaz. Saya langsung izin live ya Ustaz ya. Ya, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Salam untuk Ustaz Anas ya, semua jamaah ya. Terima kasih, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz Jufri, masyaallah. Ustaz Anas, Ustaz Sabar. Ya, itu. Jadi sengaja saya